Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kita kepada Allah pada pagi yang cerah ini kita kembali dapat sekolah sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan setiap saat anak-anak Bapak dapat membantu pengetahuan yang berguna bagi diri sendiri, orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Baiklah, anak-anak Bapak semuanya, kelas 8. Adapun materi pada pertemuan yang ketiga ini adalah kita membahas tentang perilaku jujur dan adil. Diharapkan setelah kita melaksanakan proses belajar mengajar, siswa mampu yang pertama mengetahui pengertian jujur. Yang kedua, siswa dapat mengetahui dan menyebutkan macam-macam jujur. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan pengertian adil. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan macam-macam adil. Baiklah, yang pertama, indikator pertama, siswa dapat menyebutkan pengertian jujur. Jujur artinya adalah apa yang kita sebut sesuai dengan kenyataan. Jujur artinya apa yang kita sebut sesuai dengan kenyataan. Perbuatan jujur ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita selaku orang Islam, seorang mukmin, hendaknya di mana saja, kapan saja, baik kita berada di sekolah, di rumah, di pasar, dan dimanapun juga berada, hendaknya kita terapkan perilaku jujur ini. Dengan jujur, seseorang bisa jadi sukses hidupnya, dan seseorang bisa jatuh atau tidak dihiraukan oleh orang lain, tidak diperdulikan oleh orang lain, disebabkan kita tidak perilaku jujur. Itulah pengertian jujur. Tentunya, indikator yang kedua, siswa mampu menyebutkan macam-macam jujur. Macam-macam jujur, yang pertama, sikol kolbi. Artinya adalah jujur dalam hati atau dalam niat. Hati merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam diri kita, dalam tubuh kita. Segala sesuatu yang kita lakukan, baik atau buruk, ini tergantung kepada niat atau hati kita. Kalau hati kita itu baik, maka perilaku apa saja yang kita lakukan ini akan tertuju kepada hal-hal yang bermanfaat. Tapi sebaliknya, apabila hati kita itu tidak jernih atau tidak baik, maka apa saja yang kita lakukan ini akan menghasilkan suatu hal yang tidak baik pula, atau yang mengarah kepada kemungkaran. Karena kata Rasulullah SAW, di dalam diri kita itu terdapat segumpal darah. Apabila segumpal darah itu akan lalu, maka balik pulang apa yang kita lakukan. Dan sebaliknya, apabila hati kita itu kotor atau tidak jernih, maka kita akan senantiasa mengarah kepada hal yang kurang baik. Itulah hati. Baiklah, yang kedua, jujur dalam perkataan atau disebut juga sikol hati. Dalam kita mengatakan sesuatu, enaknya kita sesuaikan dengan kenyataan. Apa yang kita katakan harus sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Berkata benar, ini salah satu perbuatan yang terpuji yang harus kita miliki. Karena berkata-kata dengan jujur ini merupakan perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Kalau kita lihat sejarah, kenapa Rasulullah SAW itu diakui, dihormati oleh seluruh umat, bukan hanya umat Islam, tetapi non-Islam juga tunduk menghargai Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasul berkata-kata senantiasa dengan benar dan dengan jujur. Yang ketiga, sikol amal. Sikol amal artinya adalah
jujur dalam perbuatan. Amal merupakan salah satu yang dapat mengantarkan kita ke surga. Amal salah satu yang mampu mengantarkan kita ke surga. Maka oleh sebab itu, apa yang kita katakan harus sesuai dengan amal perbuatan kita. Selaku kita berdakwah, umpamanya kita berdakwah, apa yang kita sampaikan harus sesuai dengan realita yang pernah kita lakukan atau yang kita amalkan. Jangan sampai apa yang kita katakan tidak kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Umpamanya kita memerintah orang, menyampaikan kepada orang agar orang sholat, sementara kita tidak sholat. Jangan sampai kita menyuruh orang berpuasa, tetapi kita tidak berpuasa. Jangan sampai kita menyampaikan kepada orang, umpamanya orang laki-laki diharamkan untuk memakai perhiasan wanita seperti emas. Sementara kita yang berkata, yang menyampaikan, malah kita yang memakai emas tersebut. Berarti apa yang kita katakan tidak sesuai dengan amal perbuatan kita. Kalau begini yang kita lakukan, ini adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an? Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu katakan sedangkan kamu tidak mengamalkan apa yang kamu katakan tersebut. Jadi, apa yang kita katakan hendaknya harus kita sesuaikan dengan amal perbuatan kita. Jika perlu sedikit berkata, banyak amal perbuatan yang kita lakukan sebagaimana sikapnya Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Rasul dalam suatu riwayat menjelaskan Rasul tidak banyak berkata-kata, tetapi lebih banyak dia beramal daripada berkata-kata. Inilah yang harus kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, sikol al-wa'd, artinya jujur dalam berjanji. Janji adalah suatu amanah yang wajib kita tepati. Maka oleh sebab itu, jangan sampai kita sering berjanji, tetapi tidak kita tepati apa yang kita janjikan tersebut. Janji, apabila kita tidak menepati, berarti kita termasuk orang yang munafik kata Rasulullah SAW. Karena ayatul munafiqun salasun, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Di antaranya, apabila berjanji, ia ingkari atau mungkiri. Jadi oleh sebab itu, jangan sampai kita banyak berjanji-janji, tetapi kiranya janji itu tidak bisa kita tepati. Jangan sampai kita berjanji-janji sembarangan saja. Karena janji merupakan suatu amanah Allah yang wajib kita taati dan kita tepati. Selanjutnya yang kelima, sikol al-hal, artinya adalah jujur dalam keadaan atau dalam situasi. Seorang muslim, kita harus jujur dalam keadaan atau terhadap diri kita sendiri. Umpamanya kita orang yang tidak mampu atau orang miskin, jangan sampai kita berlagak atau berbuat seperti orang kaya. Kalau kita lakukan seperti itu, kita orang tak mampu, tapi kita bagaikan orang kaya, kita tidak jujur dalam diri kita sendiri. Dan apabila orang bertanya, umpamanya kamu memiliki mobil, tapi karena gengsi, oh ya saya memiliki mobil 3, padahal kita tidak memiliki apa-apa. Berarti apabila kita berkata seperti itu, berarti tidak jujur dengan keadaan diri kita sendiri. Kalau kita tidak jujur dalam diri sendiri, ini adalah suatu hal yang juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena oleh sebab itu, jujurlah terhadap diri kita sendiri, kapan saja dimanapun juga berada. Selanjutnya, indikator yang ketiga, siswa dapat menyebutkan arti adil. Adil artinya adalah meletakkan sesuatu sesuai dengan haknya. Adil artinya juga memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kenyataannya.
Umpamanya kita memiliki anak 3, ada yang SMA, ada SMP, ada SD. Jadi yang SMA kebutuhannya banyak, tentunya kita harus lebih kita berikan jajannya. SMP di bawahnya lagi, dan SD lebih sedikit daripada yang SD, lebih sedikit daripada SMP. Itulah sebagai contoh adil. Bukan berarti harus sama-sama diberikan Rp5.000. SD kasih 5.000, SMP 5.000, SMA 5.000. Ini berarti bukan adil. Karena adil itu artinya adalah meletakkan sesuatu, memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya, dengan haknya. Itulah yang dimaksud dengan adil. Seterusnya, indikator yang keempat, siswa mampu atau dapat menyebutkan macam-macam adil. Macam-macam adil. Yang pertama, adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya adalah menempatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengutamakan kepentingan Allah atas kepentingan-kepentingan yang lainnya. Kenapa kita harus mengutamakan kepentingan Allah daripada atas kepentingan yang lain? Karena Allah adalah salah satu yang telah menciptakan kita, yang telah menghidupkan kita, yang telah memberikan rezeki kepada kita, yang telah menyelamatkan hidup kita dunia maupun akhirat. Itulah sebabnya kita harus utamakan keadilan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan perintah Allah dan senantiasa meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, adil terhadap diri sendiri. Adil terhadap diri sendiri artinya adalah segala tubuh, segala anggota badan kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dengan yang baik dan benar. Sebagai contoh, mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita pergunakan dengan atau untuk memandang hal-hal yang baik dan benar, hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpamanya untuk membaca Al-Quran, melihat hal-hal yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pergunakan mata kita dengan baik, berarti kita sudah adil terhadap diri kita sendiri. Umpama lagi, lidah, mulut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita gunakan ucapan dengan yang baik-baik dan menghindari dari ucapan perbuatan yang kotor, yang tidak senonoh, yang menimbulkan dosa dan pelanggaran kepada kita, sehingga kita apabila senantiasa berkata kotor, yang nantinya bisa mengantarkan kita kepada neraka. Tetapi sebaliknya, apabila kita gunakan mulut kita, lidah kita, senantiasa mengucap qaulan karimah, kata-kata perkataan yang mulia, yang lemah lembut, yang bermanfaat, akan dapat mengantarkan kita kepada surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebagai contoh jujur terhadap diri kita sendiri. Yang ketiga, adil. Macam-macam adil yang ketiga adalah adil terhadap orang lain. Terhadap orang lain kita juga harus menerapkan perilaku adil. Bagaimana kita menerapkan diri kita, begitu pula harus kita terapkan kepada orang lain. Sebaik apa yang kita dapati, maka sebaik itu pula yang harus kita berikan kepada orang lain sesuai dengan haknya. Dalam menghukum sesuatu, umpama kita sebagai pengadil, sebagai penguasa, hendaknya kita terapkan dengan adil. Jangan kita memandang kepada suatu golongan, suku, bangsa, dan lain sebagainya. Ini orang miskin, harus kita paksa atau kita hukum dia. Ini orang kaya karena dia memiliki uang banyak, menyuap kita dengan uang banyak. Kesalahan yang besar kita perkecil, sementara orang miskin kesalahan yang kecil kita perbesar. Seperti ini adalah pemimpin yang tak adil. Kalau pemimpin yang tidak adil, di kemudian hari ini nanti kata Rasulullah SAW,
akan senantiasa merasakan panas teriknya matahari. Tetapi kalau pemimpin yang adil, baik pemimpin rumah tangga atau pemimpin negara, maka kita akan senantiasa dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun, ada 7 naungan kata Allah, kata Rasulullah SAW. Apabila kita lakukan yang 7 ini, maka kita senantiasa dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi walaupun terik matahari sebagaimanapun di padang mahsyar nanti. Di antaranya termasuk imamun adil atau pemimpin yang adil. Yang keempat, adil dengan makhluk lain. Dengan makhluk lain, kita juga harus berlaku adil. Umpamanya kita menghidupkan hewan, maka hewan yang kita hidupkan di rumah kita harus kita berlaku adil. Harus kita kasih makan sesuai dengan kebutuhannya. Jangan sampai kita menghidupkan hewan, burung kah atau kucing kah, tetapi kita tidak memberikannya makan sesuai dengan kebutuhannya. Umpamanya membagi makan kucing, ikan umpamanya yang kita makan adalah tulangnya, sementara dagingnya kita makan. Ini berarti kita tidak adil terhadap makhluk lain. Umpamanya lagi kita memiliki tumbuhan bunga, tapi bunga itu tidak pernah kita siram. Padahal bunga itu juga butuh minum, butuh perawatan, butuh pupuk untuk menyuburkan badannya atau untuk menumbuh kembangkan tumbuhan atau bunga tersebut. Jadi apabila kita kasih pupuk, kita rawat, kita siram, berarti kita telah berlaku adil terhadap makhluk lainnya. Inilah macam-macam adil yang terdapat dalam kitab atau dalam pelajaran PAI kita. Demikian, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa dapat menambah ilmu pengetahuan bagi anak-anak Bapak. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.